Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menghadiri upacara. Peringatan upacara ini merupakan kegiatan yang baru kali ini digelar sejak Ponpes Al-Mu'min Ngeruki berdiri. Memang kewajiban kita ini, apa saja yang dikaruniai oleh Allah harus kita balas bersyukur. Bagaimana kita punya negeri saat ini, saudara? Di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Nah, ini dibicarakan dalam upacara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Nah, jadi upacara 17 Agustus itu merupakan bentuk bersyukur kepada Allah SWT, sehingga negara itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baru kali ini waktu berdiri, belum berdiri sampai baru kali ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Baru kali ini waktu berdiri, belum berdiri sampai baru kali ini. Maka saya yakin para santri dan alumninya yang sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri itu akan bisa ikut berpartisipasi mengisi pemerintahan. Beberapa bulan yang lalu tersiar video yang menampilkan rekaman pernyataan Ba'asyir bahwa ia kini mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Indonesia berdasar Pancasila itu mengapa justru ulama karena dasarnya tauhid ketuhanan dan Maha Esa. Ini pun pengertian saya terhadap dulunya saya gitu dulu. Ia kini bisa menerima Pancasila karena dasar dari Pancasila adalah tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa seperti tertuang dalam sila pertama. Tapi setelah saya pelajari selanjutnya, tidak mungkin ulama menyetujui dasar negara, syirik itu tidak mungkin. Ya kan? Contoh, setiap ada NKRI, setiap ada Pancasila itu basic sekali itu, sangat prinsip sekali. Tobatnya ABB ini memang menjadi pukulan telak bagi kadrun di luar sana. Mereka berteriak revolusi akhlak, darurat, kebohongan, tapi tak menunjukkan batang hidungnya. Selama 50 tahun terakhir, tokoh legendaris berusia 84 tahun ini menolak bahkan sekedar ikut hadir. Tapi tahun ini berbeda. Dia memilih ikut merayakannya. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Anda berbicara atas nama NKRI, tapi Anda terus mengajak pengikut Anda supaya membangun permusuhan, kebencian. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menghadiri upacara peringatan HUT ke-77. Setelah ini bersyukurnya kepada Allah itu harus ditingkatkan oleh pemerintah. Nah, ini dibicarakan dalam upacara. Apa kabar Abu Bakar Ba'asyir? Nah, di tempat lain, sosok 10 nama karismatik nan bersahaja nampak tak mengalungkan sorban. Dia memakai baju serba putih, bersarung coklat, berkacamata dan tidak luput tongkat di genggamannya di dekat kursi yang berjejer. Di bagian depan, dari sana Abu Bakar Ba'asyir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Bagaimana kita punya negeri saat ini, saudara? Di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Jadi memang kewajiban kita ini, apa saja yang dikaruniai oleh Allah harus kita balas bersyukur. Nah, ini dibicarakan dalam upacara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Sehingga negara itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, yang penuh keampunan. Karena diatur dengan hukum dari Pancasila pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang disebut Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kebinekaan, Undang NKRI, dan anti kekerasan itu bagian dari pakaian keindonesiaan, pakaian politik kebangsaan. Nampak hikmat
dan segenap hati mengikuti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Ponpes Al-Mukmin Ngeruki. Selama 50 tahun terakhir, tokoh legendaris berusia 84 tahun ini menolak rontohkan kebangsaan itu dengan mengganti sistem pemerintahan, dengan mengganti ideologi kebangsaan, maka dia radikal. Negara yang baik, yang penuh keampunan, karena diatur dengan hukum dari Pancasila pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Di kalangan pemeluk Islam radikal di Indonesia. Karena itu, kalau Ba'asyir sekarang menerima Pancasila dan bersedia merayakan hari ulang tahun RI, itu adalah tanda-tanda baik ke arah Islam yang lebih damai. Ya, jadi mengamalkan Pancasila yang sebenarnya itu, ya, yang sebenarnya. Bahkan sekedar ikut hadir, tapi tahun ini berbeda. Dia memilih ikut merayakannya. Kemarin viral videonya yang mengakui Pancasila. Kini ABB muncul secara mengejutkan di usia senjanya mengenakan kursi roda. Ia berkati membuktikan ucapannya, harga diri dan kesombongan yang dulu ia cegah kini runtuh. Perubahan Ba'asyir ini merupakan perkembangan penting. Lebih dari Rizik, Ba'asyir dipandang sebagai legenda hidup di kalangan pemeluk Islam radikal di Indonesia. Jadi upacara 17 Agustus itu merupakan bentuk bersyukur kepada Allah SWT. Kalau orang tidak melakukan itu dan tidak merobohkan rumah kebangsaan dengan 5 pilar itu, tidak ada yang dikhawatirkan. Berarti dia bukan radikal. Tetapi kalau dia punya bibit itu, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Jangan revolusi akhlak, tapi dengan kebohongan, dengan fitnah. Ini munafik Anda. Anda hanya ingin membuat negeri ini terus gaduh. Seketika, tatkala dirinya mengikuti upacara dan hormat kepada sang saka merah putih di atas sana. Tobatnya ABB ini memang menjadi pukulan telak bagi kadrun di luar sana. Baru kali ini, waktu berdiri, baru kali ini. Maka saya yakin para santri dan alumninya yang sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri itu akan bisa ikut berpartisipasi mengisi pemerintahan Indonesia. Beberapa bulan yang lalu tersiar video yang menampilkan rekaman pernyataan Ba'asyir bahwa ia kini mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya, Indonesia berdasar Pancasila itu mengapa justru ulama karena dasarnya tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Ini pun pengertian saya ada dulunya saya gitu dulu. Ia kini bisa menerima Pancasila karena dasar dari Pancasila adalah tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa seperti tertuang dalam sila pertama. Tapi setelah saya pelajari selanjutnya, tidak mungkin ulama menyetujui dasar negara, syirik itu tidak mungkin. Ya kan? Contoh, setia pada NKRI, setia pada Pancasila itu basic sekali itu. Sangat prinsip sekali. rontohkan kebangsaan itu dengan mengganti sistem pemerintahan, dengan mengganti ideologi kebangsaan, maka dia radikal. Negara yang baik, yang penuh keampunan, karena diatur dengan hukum dari Pancasila pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Di kalangan pemeluk Islam radikal di Indonesia. Karena itu, kalau Ba'asyir sekarang menerima Pancasila dan bersedia merayakan hari ulang tahun RI, itu adalah tanda-tanda baik ke arah Islam yang lebih damai. Ya, jadi mengamalkan Pancasila yang sebenarnya itu, ya, yang sebenarnya. Bagaimana kita punya negeri saat ini, saudara? Di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, saudara. Jadi memang kewajiban kita ini, apa saja yang dikaruniai oleh Allah harus kita balas bersyukur. Nah ini diwujudkan dalam upacara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Sehingga negara itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, yang penuh keampunan, karena diatur dengan hukum dari Pancasila pertama, yaitu Tuhan yang Indonesia tanah air beta.
menjahit